Ya, Pak Ketua. Monggo Mbak Erin, Ibu Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen kami, Bapak Dr. Nurholis Majid, MHI, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi naskah Al-Quran, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, hidayah, serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bu Siti Maulidah, kemudian saya sendiri Arin Tiffany Widayat, dan Pak Safid akan mempresentasikan mengenai sejarah kodifikasi mushaf. Next, Bu Maulidah. Latar belakang kodifikasi. Al-Quran sebagai wahyu Allah memiliki tempat sentral dalam ajaran Islam. Sejak awal diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, dan penjagaan terhadap keasliannya merupakan hal yang sangat penting. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak hanya dihafal oleh para sahabat, tetapi juga dituliskan pada berbagai media. Namun Al-Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf seperti yang kita kenal sekarang. Next. Pengertian kodifikasi. Secara etimologi, kodifikasi berasal dari bahasa Latin, codex, yang pada awalnya berarti buku, kumpulan tulisan, khususnya kumpulan-kumpulan aturan-aturan hukum yang disusun dalam satu volume. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Belanda, kodifikasi, dan Indonesia sebagai kodifikasi. Dalam bahasa Yunani kuno terdapat kata kodion yang berarti lukisan atau gambar di atas kulit hewan, yang kemudian diadaptasi menjadi buku dalam bahasa Latin. Jadi secara etimologis, kodifikasi mengandung makna menyusun menjadi buku atau kitab. Secara terminologi, kodifikasi yaitu proses pengumpulan, penyusunan sistematis, dan penerbitan dalam bentuk karya dengan tujuan mempermudah akses, interpretasi, konsistensi, serta penerapan di dalam lapangan. Dalam kajian ulumul Quran, kodifikasi Al-Quran dikenal juga dengan istilah jam'ul Quran, yang mencakup 2 aspek utama. Yang pertama yaitu pengumpulan melalui hafalan atau lisan oleh para sahabat yang menjaga Al-Quran dalam ingatan mereka. Yang kedua, pengumpulan melalui penulisan atau tulisan ayat demi ayat, surat demi surat, yang kemudian dibukukan menjadi mushaf. Next. Pada periode Nabi Muhammad SAW, yaitu periode awal dari sejarah Al-Quran. Pada periode ini, Al-Quran diturunkan secara bertahap atau tanzil selama kurang lebih 23 tahun. Wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW tidak hanya dihafal oleh beliau, tetapi juga oleh para sahabat. Selain hafalan, Al-Quran juga dituliskan pada berbagai media yang tersedia pada waktu itu, seperti pelepah kurma, kulit binatang, tulang belulang, batu, dan lain-lain.
Penulisan ini dilakukan oleh para juru tulis wahyu yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW, seperti Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Proses penulisan ini bertujuan untuk menjaga keaslian Al-Quran dan sebagai alat bantu untuk menghafal. Meskipun Al-Quran telah ditulis pada masa Nabi, namun belum ada upaya untuk mengumpulkan seluruh ayat dalam satu mushaf. Penulisan pada masa ini bersifat parsial dan tersebar pada berbagai media. Kenapa kok belum dijadikan satu mushaf? Ada beberapa faktor. Di antaranya, bisa next, Bu. Faktornya yang pertama adalah penurunan Al-Quran yang masih berlangsung. Jadi pada masa Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Al-Quran itu masih diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan peristiwa yang jadi. Yang kedua, keterbatasan media penulisan. Media penulisan pada masa itu masih terbatas dan belum ada standar yang baku. Yang ketiga, fokus utama pada hafalan. Jadi prioritas utama pada masa itu adalah menghafal, karena hafalan dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menjaga keasliannya. Meskipun demikian, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad memiliki peran yang sangat penting. Penulisan ini yang kelak menjadi bukti otentitas dari Al-Quran dan menjadi cikal bakal bagi proses kodifikasi selanjutnya. Catatan-catatan awal ini menjadi dasar bagi pengumpulan Al-Quran pada masa-masa berikutnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh rekan kami, Bapak Muhammad Syafiq. Silahkan. Terima kasih waktunya. Selanjutnya tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam menghadapi tantangan besar dalam perang Yamamah. Banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur sebagai syuhada, menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Nah, perang Yamamah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Yang kedua, usulan Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan Al-Quran. Yang ketiga, perintah Abu Bakar, Khalifah memerintahkan Zaid bin Sabit mengumpulkan mushaf. Yang keempat, mushaf terkumpul, seluruh ayat berhasil dikumpulkan dalam satu mushaf. Selanjutnya, proses verifikasi Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit mimpin tim yang bertugas mengumpulkan Al-Quran dengan proses yang sangat ketat dan hati-hati. Setiap ayat harus diverifikasi melalui 2 saksi untuk memastikan keasliannya. Ada beberapa metode dalam verifikasi yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit. Yang pertama, hafalan dari para sahabat yang hafal Al-Quran. Nah, jadi ada sahabat yang hafal itu digabungkan untuk mengecek tentang hafalan tersebut. Yang kedua, bukti tertulis pada media yang digunakan pada masa Nabi. Sebagaimana tadi yang dijelaskan, ada yang dari pelepah kurma, ada yang dari batu dan lain sebagainya. Bukti tertulis. Yang selanjutnya, yang ketiga, konfirmasi dari minimal 2 saksi untuk setiap ayat. Nah, jadi ini menggunakan saksi untuk menjadi bukti tentang ayat tersebut. Yang selanjutnya, pencocokan dengan bacaan yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang proses verifikasi yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit tentang bacaan Al-Quran. Selanjutnya, Bu Maulidah. Penyimpanan mushaf Abu Bakar. Abu Bakar, mushaf disimpan oleh Khalifah Abu Bakar setelah selesai dikumpulkan. Jadi pada masa Abu Bakar itu mushaf-mushaf yang lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, selanjutnya pada masa Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat, mushaf disimpan oleh Umar bin Khattab atau disimpan oleh khalifah selanjutnya. Yang selanjutnya, Hafsah binti Umar. Setelah Umar wafat, mushaf disimpan oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Hafsah ini
Siapa Hafsah? Anaknya Umar bin Khattab ya. Nah, selanjutnya kodifikasi masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, umat Islam telah menyebar luas ke berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan dalam bacaan qiraat Al-Quran yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Yang pertama, penyebaran Islam. Umat Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan dialek bahasa Arab yang berbeda. Selanjutnya, perbedaan qiraat. Muncul variasi bacaan Al-Quran yang berpotensi menimbulkan perpecahan umat. Nah, selanjutnya, kebutuhan standarisasi. Diperlukan mushaf standar untuk menyatukan bacaan seluruh umatnya. Pada masa Utsman itu ada perbedaan dialek atau perbedaan qiraat dalam variasi membaca Al-Quran sehingga menimbulkan potensi perpecahan umat. Nah, sehingga pada saat itu dibutuhkan standarisasi untuk menyatukan bacaan tersebut. Nah, itu makanya disebut dengan yang sering kita pelajari tentang mushaf Utsmani untuk menyatukan bacaan mushaf tersebut. Selanjutnya, tim standarisasi Utsman. Monggo Bu Maulida. Khalifah Utsman bin Affan. Tim standarisasi Utsman. Monggo. Tim standarisasi Utsman. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang dipimpin oleh Zaid bin Tsabit untuk melakukan standarisasi mushaf Al-Quran. Tim ini terdiri dari sahabat yang memiliki hafalan dan pengetahuan mendalam tentang Al-Quran. Zaid bin Tsabit, pemimpin tim standarisasi juru tulis wahyu. Tim ahli, anggota dari kalangan sahabat dengan pengetahuan mendalam. Mushaf Hafsah, rujukan utama dari mushaf yang disimpan Hafs binti Umar. Selanjutnya, dialek Quraisy, standarisasi menggunakan dialek bahasa Arab atau bahasa Arab Quraisy. Nah, ini menggunakan standarisasi dialek bahasa Arab untuk menyatukan bacaan mushaf Al-Quran. Nah, selanjutnya, waktunya Bung Maulida ini. Gimana? Oke. Langkah-langkah standarisasi. Yang pertama, penyalinan mushaf. Tim menyalin mushaf, yaitu Hafsah, dengan teliti memastikan kesesuaian dengan bacaan Nabi. Karena Hafsah ini adalah istri Nabi ya. Jadi beliau mencocokkan apa yang ditulis oleh Said bin Said itu tadi ditulis dicocokkan. Kemudian pengiriman salinan. Jadi Utsman mengirimkan salinan mushaf standar ke Kufah, Basrah, Syam, dan Makkah karena penyebaran agama Islam sudah sampai ke negara Syam dan sekitarnya. Yang ketiga yaitu penghapusan mushaf asli. Kenapa dilakukan penghapusan mushaf asli? Mushaf-mushaf lain untuk mencegah terjadi perpecahan dan untuk menjaga kesatuan dengan adanya banyak perbedaan sehingga tidak menimbulkan kerancuan. Tantangan dalam proses kodifikasi yaitu pertama kekhawatiran hilangnya Al-Quran akibat dari gugurnya para penghafal Al-Quran dalam perang Yamamah menjadi pemicu utama kodifikasi pada masa Abu Bakar. Kemudian yang kedua perbedaan qiraat karena variasi bacaan akibat meluasnya wilayah Islam menjadi tantangan utama pada masa Utsman, kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga yaitu proses verifikasi membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam memverifikasi setiap ayat melalui hafalan dan bukti tertulis yang seperti yang dijelaskan di depan tadi pada pelepah kurma, tulang belulang, dan media yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu penolakan beberapa sahabat. Ada sahabat yang awalnya menolak atau kurang setuju, namun akhirnya menerima keputusan bersama.
karena dalam proses kodifikasi ini Said bin Sabit istilahnya memimpin untuk menjadi panitia gitu ya, dan menunjuk beberapa sahabat-sahabat yang lain sebagai verifikator juga. Pada masa Utsman bin Affan, adanya Mus'haf Utsmani, itu banyak terdapat kritik orientalis. Mus'haf Utsmani sebagai hasil kodifikasi pada masa Khalifah Utsman tidak luput dari kritik. Kritik ini umumnya fokus pada beberapa aspek yang meragukan keaslian pada proses kodifikasi, yaitu dicurigai adanya campur tangan politik, tuduhan bahwa kodifikasi didorong karena kepentingan politik untuk mengamankan kekuasaan saat itu, yaitu kekuasaan Utsman bin Affan. Yang kedua, adanya keraguan keaslian. Anggapan ada kemungkinan ayat-ayat yang hilang atau ditambahkan dalam proses kodifikasi. Yang ketiga, perbedaan Rosem Utsmani. Rosem Utsmani adanya di dalam Mus'haf Utsmani itu. Kritik terdapat terhadap perbedaan penulisan dengan kaidah bahasa Arab pada umumnya. Karena bangsa Arab itu juga banyak ras-rasnya, banyak suku-suku, sehingga bahasa Arab banyak dialek-dialek yang berbeda. Tanggapan ulama terhadap kritik tersebut, yang satu, tidak ada bukti politik. Ulama menekankan tidak ada bukti kuat campur tangan politik, sehingga proses dilakukan tim sahabat berpengetahuan mendalam berdasarkan konsensus utama. Kemudian keasliannya terjaga, proses verifikasi ketat, memastikan hanya ayat terverifikasi yang dimasukkan seluruh salinan Mus'haf Utsmani konsisten satu sama lain. Pada saat itu tim verifikasi Said bin Sabit bekerja sama para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab. Kemudian hikmah daripada Rosem Utsmani, adanya perbedaan cara penulisan memiliki hikmah untuk menjaga keaslian bacaan dan memfasilitasi berbagai qiraat yang ada. Kesimpulannya, yaitu sejarah kodifikasi Mus'haf Al-Quran merupakan rangkaian peristiwa penting yang dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin. Proses ini mencerminkan komitmen umat Islam untuk menjaga keaslian dan kesucian Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terbagi pada 3 masa, yaitu masa Nabi, saat Nabi masih hidup, yaitu penulisan dan hafalan Al-Quran sebagai fondasi. Kemudian setelah Nabi wafat, pada masa Abu Bakar, pengumpulan dalam satu mushaf untuk menjaga keasliannya. Yang ketiga, masa Utsman. Jadi pada masa Utsman ini standarisasi dan penyebaran untuk mempersatukan umat. Keputusan yang diambil para sahabat menjadi landasan terjaganya keaslian Al-Quran hingga saat ini. Mus'haf Utsmani tetap menjadi rujukan utama bagi umat Islam di seluruh dunia, membuktikan keberhasilan proses kodifikasi yang teliti dan penuh tanggung jawab. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok 2. Monggo jika ada pertanyaan atau sanggahan atau usulan untuk memperbaiki makalah kami, dengan lapang dada kita terima. Monggo silakan. Pasti lengkap di sesi kita.
sudah jelas ya, sepertinya nggak ada pertanyaan. Karena materi ini pertama ya, pada semester pertama kita juga udah pernah ada kelompok di antara kita yang sudah mempresentasikan, tapi mungkin tidak sedetail apa yang saya sampaikan, atau mungkin punya kelompok kami yang kurang detail gitu ya. Dan tadi pada presentasi pada metodologi penelitian juga sedikit disinggung oleh saudari Nur Musliana, itu di situ juga ada sejarah mushaf ya. Kalau saya nggak salah perhatikan tadi dalam PPT atau presentasinya saudari Musliana ada itu tadi juga. Kita tunggu dulu Bu. Barangkali yang lain juga masih mempersiapkan pertanyaan, tapi memang jika tidak ada, saya nanti yang akan ngasih pertanyaan. Oke. Siap, Ustaz. Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan beneran ini Bu. Saya mungkin ngasih pertanyaan aja, ringan aja sih Bu. Ibu contohkan ke saya satu atau beberapa ayat yang Ibu ketahui yang bisa dibaca dengan berbagai macam versi. Tadi kan disinggung soal bacaan versi Arab, ada yang versi Irak, itu kan yang kita kenal dengan qiraah sab'ah Bu, dalam ilmu tajwid itu ada namanya qiraah sab'ah. Barangkali Ibu apa yang Ibu ketahui, contohkan aja lah 1-2 ayat yang model bacaannya itu tidak lazim seperti yang saat ini kita pelajari. Coba Bu. Saya tidak hafal Al-Quran, Ustaz. Yang saya ingat itu ada bacaan pada Imam Japa itu ada imalahnya yang bunyinya Wala ta'manna. Bentar, Ustaz. Apa? Wala ta'manna, juz 12 surat Yusuf kalau nggak salah itu. Di surat Mbak Erin apa Mbak Erin? Majriha wa mursaha itu ya? Iya, Majriha mursaha. Enggak, itu bacaan yang Iya, kalau yang wala ta'manna itu ismam ya. Ibu, itu bacaan yang standar ala qiraati Hafiz ya. Imam Hafiz itu seperti itu, Bu. Enggak yang nyeleneh. Itu bukan nyeleneh itu. Itu memang riwayat Hafiz yang terstandar di Indonesia, memang itu bacaannya. Saya ingin yang mungkin Ibu sampaikan atau bacakan ayat satu aja lah gitu, yang Ibu ketahui lah. Ini tidak lazim gitu. Izin membantu menjawab, boleh Ustaz? Ya, sangat boleh, silakan. Nah, contohnya kayak itu Imam Nafi' yang kolun nggih. Iku kalau di Quran kan semisal wahwa. Nanti menurut riwayatnya kolun nanti dibaca wahwa. Jadi haknya niku disukun. Terus kalau untuk Imam Warash Ali niku nanti ada imalahnya kayak ngoten Ustaz. Wadduhi ngoten. Ya. Kalau untuk Susi
riwayatnya Susi niku nanti ada idgham kabir. Semisal tulisannya waqul robbi nggih. Nanti dia langsung diidgham kabirkan ke waqul robbi. Mantan Ustaz. Iya, udah benar itu, udah benar ya. Maksud saya jangan sampai kita membahas tentang qiraat sabah tapi satu pun ayat kita tidak tahu. Qiraat sabah itu seperti apa gitu. Ya. Betul. Ya. Dua hari. Ya, barusan lockout. Jadi Iya. saya lanjutkan ceritanya. Putus Saya suaranya, pernah. Ustaz. Ini jelas apa masih putus-putus? Nggih, sampun. Ya. Sampun. Ustaz. Jadi saya pernah tadarus Al-Quran di bulan Ramadan di satu masjid ya. Masih muda nih anak. Tiba-tiba baca wadduha gitu. Ya seperti yang Mbak tadi bilang itu ada imalahnya gitu. Lalu orang kan spontan menyalahkan kan. Kok aneh gitu, ini bacaan apa gitu. Ternyata anak tadi itu juga nggak tahu dasarnya gitu. Tiba-tiba kok wadduha, ya saya bikin sensasi aja gitu. Melihatnya itu lebih ke arah sana. Padahal dia tidak tahu dasarnya apa, imam siapa yang diikuti. Ya sudahlah kalau begitu, maka mengaji itu menurut saya ikuti aja yang standar ya, ala qiraati hafaz tadi itu ya. Nah, itu aja catatan saya. Yang kedua, bicara tentang sejarah kodifikasi Al-Quran itu sebetulnya kan yang kita tahu kan di zaman Nabi tidak ada Al-Quran yang satu mushaf seperti yang kita pegang saat ini kan. Itu masih terserakan di beberapa media, tulang belulang, pelepah kurma dan seterusnya. Nah, saat beliau itu wafat, kemudian terpikirkanlah tentang sejarah kodifikasi Quran. Saya tidak masuk ke sejarahnya karena kalau sejarah itu saya kira jenengan sudah bisa baca dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Maulida, udah pernah ada mata kuliah itu kan, jadi makanya tidak ada pertanyaan. Tapi yang saya sampaikan Bu Maulida dan teman-teman sekalian, satu hal di dalam Islam itu sesuatu yang tidak pernah terjadi di zaman Nabi itu ternyata boleh dilakukan, bahkan diapresiasi. Ketika Abu Bakar itu merancang mengumpulkan tulisan-tulisan di bebatuan, tulang belulang dan sebagainya tadi itu kan mendapatkan tekanan dari sahabat-sahabat yang lain bahwa itu adalah laisa min amri Rasulillah ya, bukan termasuk perintah Rasulullah. Tapi Sayyidina Umar tampil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan mushaf, ide tentang pengumpulan mushaf itu sekalipun tidak pernah ada di zaman Nabi, beliau mampu menguatkan Sayyidina Abu Bakar, kumpulkan saja. Bahkan beliau mengatakan bahwa bid'ah yang terbaik itu bid'ah seperti ini katanya. Jadi apa yang terbesit di benak saya bahwa Islam itu tidak ada di zaman Nabi sekalipun, yang penting substansinya tidak menyalahi ajaran dalam agama Islam, itu juga Islami gitu. Ini terbukti pengumpulan Al-Quran itu ditentang oleh sahabat yang lain. Sayyidina Umar ternyata berhasil meyakinkan Abu Bakar dan kemudian itu ditulis ya, ditulis menjadi satu mushaf.
cepet keluar lagi. Ada itu beliau masih ada. Suaranya kok. Mati lagi, Bu. Iya, tapi suaranya hilang. Iya, suaranya hilang Keluar lagi ya. Jadi apa? Oke. Iya, ada. Apa? Halo? Iya, ini mati. Halo? Iya, Ustadz. Sinyalnya nggak stabil, Ustadz. Sini, Bu. Kenapa ya? Jadi begini, sesuatu lah musafar menjadi saus hafid. Sebentar. Gimana? Stabilkah? Stabilkah, Bu? Belum, Ustadz. Halo? Belum. Belum stabil? Putus-putus masih anu, Ustadz. Halo? Oke, sampun. Oke. Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi, itu yang penting substansinya tidak menyalahi ajaran Nabi, maka itu boleh dilakukan, bahkan diapresiasi. Pengumpulan mushaf Al-Quran itu menjadi satu mushaf, itu ditentang oleh sejumlah sahabat. Tapi Sayyidina Umar itu berhasil meyakinkan Abu Bakar dan kemudian ditulis. Bahkan diperbanyak menjadi beberapa mushaf dan dikirim ke sejumlah daerah. Itu menunjukkan bahwa Sayyidina Umar ini memang sahabat yang berani berijtihad ya. Sehingga ada buku khusus, Bu, Bapak Ibu barangkali bisa beli, judulnya itu Ijtihad Umar bin Khattab. Jadi bahwa banyak sekali berbagai problem keagamaan, berbagai problem sosial itu murni hasil ijtihadnya Umar bin Khattab. Dan beliau berani, sahabat yang lain tidak berani, beliau berani. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan mau bahas tentang maqasidus syariah di eranya sahabat, Sayyidina Umar lah orang atau tokoh yang paling fundamental untuk kemudian dijadikan sebagai rujukan. Saya punya bukunya ini, Ijtihad Umar bin Khattab, ya. Nah, dalam perkara waris misalnya, dalam perkara waris itu ketentuan ibu itu apakah dapat sepertiga dari total harta atau sepertiga dari sisa harta? Itu Sayyidina Umar mengubah kebijakan yang tidak lazim. Kan di Quran cuman as-sulus sepertiga ya, tapi sepertiga dari apa? Sayyidina Umar itu membuat sepertiga dari atas sepertiga dari sisa setelah pembagian suami yang kita dengan istilah tapi sudah halo ya Bapak Ibu Enggak, Ustaz, putus-putus. Dengar tapi putus-putus, Ustaz. Oh, sekarang gimana sekarang? Sampun. Ya, jadi sahabat Umar itu memang dikenal sahabat yang pemberani, mampu berani keluar dari teks menuju konteks, tapi tentu tidak asal-asalan, ya tetap ada dasarnya. Makanya ada buku bagus yang ditulis oleh Muhammad Al-Fatawi namanya, itu judulnya Ijtihad Umar bin Khattab. Kumpulan-kumpulan hasil ijtihad yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Banyak sekali itu contohnya. Dalam perkara waris ada, dalam perkara jinayah pidana juga ada, seperti tidak memberlakukan hukum potong tangan, dan seterusnya lah. Itu banyak. Nah, teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan, saya tidak akan bahas tentang sejarah, karena sejarah bisa dibaca dan mungkin jenengan dulu sudah pernah dapat mata kuliah ini. Tapi maksud saya itu adalah bahwa jangan pernah kita beranggapan bahwa Islam itu hanya ada sesuatu yang ada di zaman Nabi saja. Yang tidak ada sekalipun, itu yang penting tidak bertentangan, itulah agama Islam, yang kita sebut dengan Islami tadi itu. Nah, penulisan mushaf itu bagian daripada ijtihad Umar, yang diapresiasi oleh semua orang. Coba Anda bayangkan,
kalau Sayyidina Umar itu tidak membuat mushaf, tidak mendorong Abu Bakar membuat mushaf, kita hari ini tidak akan pernah bisa menyaksikan betapa lantunan ayat suci Al-Quran itu dilantunkan dengan begitu indah, ya kan? Itu satu ya. Yang kedua, bahwa ini suaranya siapa, Bu? Suaranya siapa yang bersekutu ini? Oke. Jadi itu ya. Bu Erin, suaranya Bu. Iya, Ustaz. Ini suaranya Bu Erin. Yang terakhir. Yang mana? Bukan. Ser gitu itu apa? Oke. Makasih Bu Erin. Ya, jadi apa yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti itu salah. Maka definisi bid'ah itu bukan hanya berterbatas kepada apa yang ada di zaman Nabi, lalu yang tidak ada dikatakan sebagai bid'ah, tidak. Kita mengenal ada istilah bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, atau dalam bahasa lain bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah. Bid'ah yang terbaik, yang maksudnya terbaik itu bid'ah yang dipuji, diapresiasi, ada bid'ah yang tercela, itu kan. Nah, Sayyidina Umar ini mampu keluar dari teks, meskipun tidak dikatakan bahwa itu adalah tidak ada di zaman Nabi, tapi beliau meyakinkan Abu Bakar untuk menulis mushaf Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa mushaf Al-Quran itu kenapa menjadi model 7 qiraah itu yang kita kenal dengan qiraah sab'ah itu tidak lepas dari berbagai dialek yang ada di berbagai daerah. Coba Anda lihat perbedaan dialek itu tidak lepas dari perbedaan cara baca Quran, tidak lepas dari perbedaan dialek. Anda pernah ke Cina itu ada masjid namanya Masjid Amr bin As, ya. Itu kalau adzan, Bapak Ibu sekalian, kalau adzan itu mirip seperti orang Sunda. Bacaan Al-Qur'annya itu juga mirip seperti orang Sunda gitu. Ya, itu yang membuktikan bahwa dialek daerah itu turut serta mewarnai berbagai macam bacaan Al-Quran. Tetapi meskipun demikian, maka kemudian diseleksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu diseleksi mana dialek-dialek yang masih terakomodir, yang memungkinkan tidak menyimpang dari substansi ayat, itu diakomodir. Lah itulah yang kemudian dikenal dengan qiraah sab'ah tadi itu. Ya, ada Warosh, ada Syushi, ada Hafs, dan seterusnya gitu. Ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa penulisan Al-Quran itu didasarkan kepada perkembangan situasi dan kondisi. Apa perkembangan situasi dan kondisi itu? Bahwa dengan semakin banyaknya umat Islam yang mulai tersebar di berbagai penjuru alam, itu secara otomatis menuntut agar para sekretaris-sekretaris tadi itu yang menulis Al-Quran, ada Zaid bin Sabit dan seterusnya tadi itu, memperbanyak tulisan-tulisan itu, memperbanyak, sehingga kalau diperbanyak itu nanti orang-orang itu bisa melakukan pengkajian-pengkajian di daerahnya masing-masing. Tentu saja seiring dengan perkembangan zaman, kertas semakin mudah, maka tentu juga akan semakin diperbanyak, itu ya. Nah, yang keempat yang disampaikan, perbedaan cara baca Quran itu turut serta memberikan makna yang sangat fundamental. Saya kasih contoh. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang bilang ini titik, lalu dilanjutkan warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana, dan seterusnya lah al-ayah. Tapi ada bilang itu tidak titik, itu masih ada kelanjutannya. Apa tadi?
وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Artinya wawunya itu wa'atof. Yang tadi yang pertama itu wawunya tidak. Lah perbedaan-perbedaan yang semacam ini turut serta memberikan warna, memberikan variasi pemaknaan dalam Al-Quran. Sehingga wajar kalau kemudian masing-masing mufassir itu kadang-kadang menafsirkannya beda antara satu dengan yang lain. Salah satu sebabnya adalah perbedaan bacaan tadi itu. Ada kitab bagus juga, Atharul Ikhtilaf. Saya punya bukunya, sebentar. Atharul Ikhtilaf fil Qawaid al-Asasiyah. Perbedaan pendapat itu, pendapat mufassir itu maksudnya, itu disebutkan dikarenakan perbedaan qawaid asasiyah, perbedaan kaidah-kaidah yang mendasar. Tadi yang saya bilang, ketika Anda baca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik, lalu warasikhuna fil ilmi, wawunya tidak, berarti memberikan makna bahwa yang tahu tafsir Al-Qur'an itu takwilnya itu hanyalah Allah. Tapi yang mengatakan baunya adalah waw atof, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, maka kemudian yang tahu tentang takwil Al-Qur'an itu bukan hanya Allah, tapi adalah orang-orang yang dalam ilmu agamanya yang oleh Allah diberikan kemampuan untuk menafsirkan Quran tadi itu. Nah, itulah teman-teman sekalian, perbedaan-perbedaan ini turut serta diwarnai oleh tasarul ikhtilaf bil qawaid al-asasiyah al-arabiyyah tadi itu. Perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh kaidah-kaidah mendasar bahasa Arab. Saya kira itu ya poin yang saya sampaikan. Ada yang mau komentar silahkan. Punten Ustadz, berarti Ya, silakan. tidak semua bid'ah itu dilarang ya Ustadz ya? Ya. Iya Bu, iya. Monggo. Kesimpulannya berarti Gimana Bu Maulidah, tidak semua bid'ah itu dilarang ya Ustadz? Ya. Hadis tentang bid'ah itu kan yang terkenal ini, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap bid'ah bahasa Arab. Kullu bid'atin, kalimat kullu di situ tidak mencakup semua hal. Ada pengecualian-pengecualian. Sama dengan Allah menyatakan dalam Quran, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku cipta, kan enggak juga gitu. Iya kan? Batu itu hidup bukan dari air. Itu batu itu ya gimana Bu Maulidah, monggo. Gimana Bu Maulidah? Unmute Bu, unmute suaranya. Jadi menurut Ya. Ayat yang dibaca Ustadz itu tadi tidak semuanya berasal dari air, tapi semuanya Ya. bisa berasal dari air, gitu ya Ustadz? Tidak semua makhluk hidup itu berasal dari air. Seperti terjadinya perkawinan antar pepohonan itu dengan serbuk itu kan, dengan angin kan ya. Jadi pohon ini bisa tumbuh karena terbawa oleh angin. Berarti membuktikan bahwa itu bukan dari air semuanya. Lalu bagaimana dengan ayat tadi itu, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy itu. Kulla di situ itu ada mustasnayat namanya, ada pengecualian-pengecualian gitu. Makanya hadis tentang kullu bid'atin dhalalah itu jangan dimaknai bahwa sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi dikatakan bid'ah dan kemudian semuanya neraka. Enggak. Ada pengecualian di situ. Itu yang dimaksud adalah bid'ah yang tidak ada sandaran hukumnya dan menyalahi dari ajaran Islam itu sendiri. Tapi kalau bid'ah itu tidak menyalahi ajaran Islam, bukan bid'ah namanya. Makanya saya katakan, hukum Islam itu bukan hanya hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu hukum Islam, Bu.
Saya kasih contoh traffic light itu, lampu merah itulah. Itu bukan hukum Islam, tapi itu Islami banget. Kenapa saya katakan Islami? Karena itu sejalan dengan maqasidus syariah yang kita kenal dengan istilah hifdun nafas, menjaga keselamatan jiwa manusia. Anda bisa bayangkan kalau nggak ada lampu merah itu, betapa banyak orang mati di jalanan karena kecelakaan. Wong ada lampu merah aja sering diserobot dan sering kecelakaan, kok apalagi tidak ada gitu. Nah ini yang saya bilang bahwa hukum Islam bukan hanya hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang tidak ada dalam Quran dan hadis tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis itu boleh. Itu Bu. Siap, paham Ustaz. Ya. Yang lain saya tunggu. Jadi kalau proses kodifikasi Al-Quran itu Ustaz, ketika ada yang bertanya itu, apakah ini termasuk sunnah atau bid'ah hasanah? Ya betul. Sesuatu yang amrun mustahsan, sesuatu yang dianggap baik dan diapresiasi. Meskipun Nabi tidak pernah menyuruh menulis menjadi satu mushaf, tapi sejalan dengan nilai-nilai atau tujuan, maqasid dari penulisan Al-Quran. Apa itu? Agar mushaf itu tidak hilang. Iya kan? Kalau coba seandainya dulu tidak pernah ada penulisan pengkodifikasian menjadi satu mushaf, kita sekarang tidak akan mengenal Al-Quran itu seperti apa gitu. Lah padahal tidak ada tuh perintah untuk menulis satu mushaf. Itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang kita itu meskipun tidak ada perintah, tapi kalau sudah ada tujuan yang baik, lakukan saja. Karena itu tidak menyimpang dari aturan yang ada kok. Itu Ustaz Abdul Izzi. Ada lagi? Saya tunggu sampai jam 20.40 ya. 20.40 nggak ada ya kita akhirin. Kayaknya nggak ada yang tanya ini, Mas Drizzy. Apa kita akhirin? Oke, apa Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, Bun. Terima kasih. Saya minta maaf atas segala kekhilafan. Semoga di waktu bisa berjumpa lagi. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin off ya. Siap Ustaz. Yang dereng masuk Mbak Tarisha kali Bapak Ferry nggih. Asik. Udah di screenshot Mbak Musliana. Tampan induk sayang. Syafakila Mbak Khadijah. Ampun nggih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa besok dengan pelajaran yang lebih musing lagi.